Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan segmen yang kedua ini kita akan lanjutkan topik form atau bentuk kristal khusus pada sistem kristal yang non-isometrik. Pada form non-isometrik, yang pertama kita mengenal pedion, yaitu adalah form terbuka. Mengapa disebut form terbuka? Karena form tersebut tidak bisa membentuk bangun tiga dimensi yang tertutup. Nah, untuk yang pedion ini hanya dibentuk oleh satu bidang atau bidang tunggal saja. Contohnya adalah seperti ini. Contoh nyatanya bisa Anda bayangkan bentuk limas segi empat atau seperti piramida Mesir. Pedion itu adalah bagian alasnya. Kemudian pinakoid, yaitu adalah form terbuka yang dibentuk oleh dua bidang yang paralel yang dioperasikan oleh titik inversi atau bidang cermin. Yang sebelah kanan ini adalah contoh form pinakoid yang dioperasikan oleh titik inversi. Sebagai contoh adalah ini, segitiga yang di ujung sini dengan segitiga yang ada di pojok ujung sana. Ini adalah dua bidang yang bentuknya sama persis dan dioperasikan oleh titik inversi dan dia keduanya adalah paralel. Ini adalah pinakoid. Demikian juga yang di atas. Form yang di atas, bidang yang di atas dengan bidang yang di bawah, ini adalah pinakoid. Demikian juga yang di samping kiri dan kanan, depan dan belakang, ini adalah form pinakoid juga. Kemudian yang berikutnya adalah dome, yaitu adalah form terbuka yang dibentuk oleh dua bidang yang tidak paralel, namun mempunyai simetri oleh bidang cermin, seperti yang ilustrasinya bisa dilihat di sini. Kemudian yang berikutnya adalah sphenoid, yaitu adalah form terbuka yang dibentuk oleh dua bidang yang tidak paralel, namun mempunyai simetri oleh sumbu rotasi 2. Seperti ilustrasinya bisa dilihat pada bagian yang bawah ini. Kemudian form non-isometri yang berikutnya adalah prisma, yaitu adalah form terbuka yang dibentuk oleh 3, 4, 6, 8, atau 12 bidang, yang mana semua bidang tersebut paralel dengan sebuah sumbu. Sebagai contoh adalah ini, disebut dengan prisma rombik, yang kalau kita lihat dari atas atau dari bawah, itu bentuknya akan seperti ini. Jadi ini C-nya cukup panjang, ini adalah A-nya, dan ini adalah B-nya. Jadi A tidak sama panjang dengan B, dan juga tidak sama panjang dengan C. Nah, 4 bidang, 1, 2, 3, dan 4 yang di belakang sana, ini disebut sebagai prisma rombik. Demikian juga seperti yang ada di sebelah kanannya, ini disebut sebagai prisma trigonal. Kemudian ini disebut sebagai prisma ditrigonal. Kalau prisma trigonal bentuknya seperti ini, kalau kita lihat dari atas atau bawah, kemudian prisma ditrigonal bentuknya adalah seperti ini. Kemudian kita juga mengenal ada prisma tetragonal, yang kalau kita lihat dari atas, bentuknya adalah seperti ini. Bisa kita bayangkan sumbu A sama panjang dengan sumbu B, namun tidak sama panjang dengan sumbu C. Kemudian ini adalah bentuk prisma di tetragonal. Kalau kita lihat dari atas adalah seperti ini. Kemudian ini adalah prisma heksagonal. Kalau kita lihat dari atas bentuknya adalah seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah prisma di heksagonal. Terdiri dari 12 bidang sama persis yang kalau kita lihat dari atas bentuknya adalah seperti ini. Kemudian yang berikutnya kita mengenal ada piramida, yaitu adalah form terbuka yang dibentuk oleh 3, 4, 6, 8, atau 12 bidang yang tidak paralel namun bertemu pada sebuah titik. Contohnya adalah seperti ini. Apabila terdapat pada sistem kristal ortorobik, maka disebut sebagai piramida rombik. Kemudian apabila terdapat pada sistem kristal trigonal, disebut sebagai piramida trigonal. Demikian juga seterusnya kita mengenal ada piramida ditrigonal.
kemudian ada piramida tetragonal, piramida ditetragonal, piramida heksagonal, dan piramida diheksagonal. Kemudian yang berikutnya kita mengenal dipiramida, yaitu adalah form tertutup yang dibentuk oleh 6, 8, 12, 16 atau 24 bidang yang membentuk dua piramida setangkup dengan bidang cermin di antaranya. Contohnya adalah seperti ini. Di piramida rombik apabila terdapat pada sistem kristal ortorombik. Kemudian kita mengenal ada di piramida trigonal, di piramida ditrigonal, di piramida tetragonal, di piramida ditetragonal, di piramida heksagonal, dan yang terakhir ini adalah di piramida diheksagonal. Yang berikutnya adalah trapezohedron, yaitu adalah form tertutup yang dibentuk oleh 6, 8, atau 12 bidang, di mana 3, 4, atau 6 bidang yang terdapat di atas saling berhadapan dengan 3, 4, atau 6 bidang yang lain di bagian bawahnya. Contohnya adalah seperti ini. Di mana form hasil dari operasi sumbu rotasi 3, 4, atau 6 yang tegak lurus dengan beberapa sumbu rotasi 2. Jadi yang sebelah kiri tadi disebut sebagai trapezohedron trigonal apabila terdapat pada sistem kristal trigonal. Kemudian ada trapezohedron tetragonal pada sistem kristal tetragonal. Dan ada trapezohedron heksagonal apabila terdapat pada sistem kristal heksagonal. Kemudian kita juga mengenal skalenohedron, yaitu adalah form tertutup yang dibentuk oleh 8 atau 12 bidang yang saling berpasangan. Pada tetragonal skalenohedron yang di sebelah kanan di sini, dua pasangan bidang bagian atas berkaitan dengan dua pasangan bidang bagian bawah oleh sumbu rotoinversi 4. Jadi silahkan ini diperhatikan baik-baik. Bentuknya seperti itu. Kemudian pada heksagonal skalenohedron yang sebelah kanan, 3 pasangan bidang bagian atas berhubungan secara berganti-ganti dengan 3 pasangan bidang bagian bawah, di mana konfigurasi 6 pasangan bidang tersebut terkait dengan operasi sumbu rotoinversi 3. Silahkan diperhatikan baik-baik di sini dan juga dilihat pada model kristal yang bisa dilihat secara interaktif dari software Crystal Shaper, atau bisa juga dengan melihat model kristal kertas yang sudah Anda buat. Kemudian yang berikutnya kita mengenal juga rhombohedron, yaitu adalah form tertutup yang dibentuk oleh 6 bidang, di mana 3 bidang bagian atas berhubungan secara berganti-ganti dengan 3 bidang bagian bawah sebagai hasil dari operasi sumbu rotoinversi 3. Contohnya adalah seperti ini. Form rhombohedron yang bentuknya terdiri dari 3 bidang bagian atas dan bagian bawah yang sering kita peragakan dalam beberapa kuliah sebelumnya. Kemudian kita juga mengenal ada disfenoida, yaitu adalah form tertutup yang terdiri dari 2 bidang di atas dan 2 bidang di bawah yang saling berganti-ganti, di mana keempat bidang tersebut berbentuk segitiga sama kaki. Apabila terdapat pada sistem kristal rombik disebut sebagai disfenoida rombik. Kemudian apabila terdapat pada sistem kristal tetragonal disebut sebagai disfenoida tetragonal. Baik, sampai di situ kita sudah membahas form atau bentuk-bentuk pada kristal. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.